Halo guys, masih aman-aman aja kan? Kali ini reviewin mau bahas film Ending Beginning yang rilis tahun 2020. Film ini disutradarai Drag Doremus yang sebelumnya menyutradarai film Equals. Ending Beginning dibintangin Shailene Woodley, Mr. Grey atau Jamie Dornan, dan juga Sebastian Stan. Mantep semua tuh castnya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Daphne yang baru aja putus sama pacarnya. Di tengah patah hatinya ini, Daphne ketemu dengan dua orang sahabat, Jack dan Frank, yang membuatnya bergairah lagi. Mau tahu kelanjutan kisah Daphne? Kita langsung simak videonya. Scene dimulai saat Daphne nyetir mobil sendirian. Doi lagi kalut-kalutnya nih karena baru aja putus sama pacarnya, Adrian. Di saat yang bersamaan, Daphne juga baru aja keluar dari kerjanya. Double nih penderitaannya Mbak Daphne. Untuk sementara waktu, Daphne tinggal di rumah kolam milik kakaknya, Billy. Bentar, rumah kolam. Sebagian besar waktunya Daphne dihabiskan buat merenungi kandasnya hubungannya dengan Adrian. Daphne kayak belum rela aja kalau putus sama Adrian. Tiba saatnya di rumah Billy ngadain pesta tahun baru. Di pesta itu dihadiri banyak tamu. Kok nggak jaga jarak ya? Saat Daphne asik ngudut, disamperin sama cowok. Cowok itu bernama Frank. Dia minta rokok sama Daphne. Alah modus. Di scene berbeda, saat Daphne ambil minum, didatengin lagi sama satu cogan. Si cogan ini bernama Jack. Usut punya usut, Jack ini temennya Billy, jadi lumayan kenal lah ya. Duh, Mbak Daphne, laku keras. Esoknya Daphne dikirimin playlist lagu galau sama seseorang. Lah, ternyata orang itu si Frank. Rasanya bau-bau pak boy nih. Saat Daphne kerja, tiba-tiba Jack datang dan ngajak Daphne buat minum-minum. Si Daphne awalnya agak ragu sih, tapi akhirnya mau juga. Jual mahal dikit napa? Tanpa diduga, Frank juga ngajak Daphne buat ketemuan. Di pesan yang dikirim, katanya dia pengen ngobrol serius sama Daphne. Ternyata geng, Jack sama Frank itu temenan. Dan keduanya naruh perasaan sama Daphne. Si Frank ini bilang kalau nggak mau ngehianatin Jack. Katanya doi sayang gitu sama Jack dan nggak mau ngerusak hubungan pertemanan yang terjalin lama. Tapi nggak semudah itu. Yah, mungkin sama-sama udah panas. Pertemuan yang direncanakan buat negosiasi berakhir di kasur rumah Frank. Ganas bener ya si Frank ini. Cem-ceman temen diembat juga. Selain ngejalin hubungan sama Frank, ternyata Daphne masih ngebuka pintu hatinya buat Jack. Padahal dia udah janji buat ngejauh dari Jack dan Frank. Yah, mungkin terlalu indah kali ya buat dilewatkan. Sampai saatnya Jack pergi keluar kota karena urusan kerjaan. Dia nitipin anjingnya sama Frank. Wah, celah baru nih. Saat Jack nggak ada di rumah, si Frank ini datang nyamperin Daphne. Alasannya dia mau nitipin anjingnya Jack karena mau pergi. Mungkin udah keburu nafsu kali ya. Mereka pun akhirnya bermantap-mantap ria. Hah, no comment.
Akhirnya Daphne ini ikut sama Frank buat pergi ke teman lamanya. Di perjalanan serasa dunia milik berdua. Padahal kalau diingat-ingat lagi, Daphne ini masih ngejalin hubungan sama Jack. Yah, walaupun Daphne secara nggak langsung ngakuin. Tak lama berselang, Jack pulang, disambut dengan mesranya oleh Daphne. Kayak nggak ada apa-apa aja, Mbak. Hari pun berganti saat Daphne menyadari ada sesuatu di dirinya. Doi telah datang bulan, geng. Dibelilah alat tes pack. Bisa ditebak sih hasilnya apa? Daphne hamil. Waduh. Pikiran Daphne berkecamuk saat mengetahui dirinya hamil. Secara selama ini ngejalin hubungan sama 2 orang cowok. Bingung dong. Tapi di sini Daphne milih buat ngebesarin anaknya sendiri. Dia juga putus hubungan sama Jack. Dan Frank hilang entah kemana. Kasian banget sih Mbak Daphne. Saat Daphne belanja, ketemulah sama Frank. Dan dia sama seorang wanita. Maklumlah Pak Boy. Di sana Daphne dan Frank bicara panjang lebar. Frank nanyain siapa bapaknya si jabang bayi. Dan Daphne bilang kalau ini anaknya dia dan mau ngebesarin sendiri. Dari mukanya Frank ini kelihatan lega banget. Secara gak disuruh buat tanggung jawab. Scene berganti saat Daphne sedang duduk-duduk manja sama kakaknya yang sedang hamil. Dia membayangkan berada di sebuah taman dengan pintu yang penuh bunga. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kalau udah punya satu yang pas, ya nggak usah cari-cari lagi. Ya, tapi kembali lagi, namanya perasaan siapa yang bisa atur? Dan sekian video kali ini. Sampai jumpa.